Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Noviandra Mahesa, NIM 097. Di sini saya akan membawakan review jurnal tentang penindakan terhadap perompakan di Selat Malaka oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Ditulis oleh Eko Budi Prabowo dan dipublikasikan tahun 2014. Jadi Selat Malaka hingga saat ini masih rawan perompakan terhadap kapal-kapal nelayan. Namun, penindakan terhadap para perompak seringkali mengalami kesulitan saat korban, terutama pemilik kapal tak mau melaporkan kejadian perompakan yang biasanya menggunakan modus menyandrah nakoda atau kapal kamar mesin. Selama periode Mei-Juni, menurut data di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan, terjadi 4 kali perompakan terhadap kapal-kapal nelayan. Salah satu kasus perompakan yang terjadi tanggal 30 Juni lalu terhadap KM Champion X berlangsung tragis. Kelompok bersenjata yang melakukan aksi perompakan tersebut membiarkan awak kapal terapung di laut sementara kapalnya dibakar. Hingga kini nasib nahkoda dan kapal kamar mesin KM Champion X malah tak diketahui nasibnya menjadi sandera perompak. Salah satu narasumber mengatakan, ketika perompak meminta tebusan atas penyanderaan nahkoda dan juru mesin, mereka sebenarnya menggunakan komunikasi lewat radio kepada pemilik kapal. Jadi ini yang menjadi salah satu concern kenapa Eko Budi Prabowo menulis tentang tindakan yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia kepada tindakan perompakan di Selat Malaka ini. Jadi tujuan utamanya seperti itu. Semua personil dari Angkatan Laut Indonesia harus memahami alasan hukum menindak pembajakan di Selat Malaka berdasarkan hukum nasional dan internasional untuk mengurangi penanganan yang salah dan keraguan-raguan dalam penindakan. Jadi Angkatan Laut Indonesia itu juga perlu adanya dasar hukum supaya mereka dalam menindak suatu perkara yang berkaitan dengan internasional tidak ada keraguan-raguan dalam penindakannya. Persoalan Selat Malaka pada mulanya timbul oleh karena adanya perkembangan yang terjadi di bidang perkapalan dan perubahan-perubahan dalam strategi militer secara global dari negara-negara besar. Seperti diketahui bersama sejak tahun 1967, terutama sejak pecahnya Perang Arab-Israel, kapal-kapal tanker raksasa mulai lahir. Jadi tahun 1967 itu setelah perang Arab dan Israel itu mulai bermunculan kapal-kapal tanker itu, mulai bermunculan dan mulai lahir. Banyak di antara kapal-kapal tersebut yang membawa minyak dari timur, tengah menuju Jepang dan timur jauh. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka Selat Malaka menjadi salah satu urat nadi perekonomian dunia, terutama negara Jepang. Jadi Selat Malaka itu menjadi salah satu urat nadi perekonomian dunia, terutama itu negara Jepang. Berkembang pesat di sana. Jadi kan kita sudah bahas tadi soal tentang kita harus menggunakan landasan hukum. Maksudnya tentara kita itu harus mempunyai landasan hukum supaya dalam penanganannya itu tidak tergesa-gesa dan tidak ada keraguan-raguan. Jadi kita bahas soal landasan hukum. Landasan hukum penindakan terhadap perompakan di Selat Malaka. Penindakan kejahatan perompakan dan pembajakan laut tersebut didasarkan pada berlakunya delik-delik KUHP yang berkaitan dengan kejahatan pelayaran, dengan menggunakan salah satu istilah yang sama sebagai delik pembajakan. Adapun kegiatan di atas merupakan salah satu faktor ancaman terhadap penegakan hukum dan kedaulatan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga secara mendasar bahwa TNI AL sesuai yang diamanatkan dalam UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara disebutkan sebagai alat negara di bidang pertahanan negara mitra laut, sedangkan pada pasal 9 dalam UU nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ditegaskan juga salah satu tugas TNI AL adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah
artifikasi di samping kewenangan yang diberikan oleh undang-undang lainnya. Jadi penegakan hukum di wilayah laut itu sesuai yurisdiksi nasional tuh ketentuan hukum nasional dan hukum internasional itu diartifikasi di samping kewenangan yang diberikan oleh undang-undang lainnya yang diberikan pada Tentara Nasional Republik Indonesia. Dengan demikian, kondisi ini menguatkan keberadaan TNI AL melaksanakan peran kontabulari fungsi polisionil sudah sesuai dengan amanat undang-undang dan sesuai dengan habitat penugasannya atau medan juangnya adalah di laut. Jadi di sini membahas tentang hukum yang bisa menjadikan pacuan oleh Tentara Nasional Indonesia di bagian kelautan dalam menjalankan tugasnya. Jadi TNI AL itu sepenuhnya itu berperan di kelautan, terutama di keamanan laut wilayah Indonesia. Di sisi lain, keberadaan kapal-kapal perang TNI AL juga memiliki kekuatan hukum secara internasional dalam rangka melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di laut. Beberapa tindakan tidak dapat digolongkan sebagai tindak pembajakan apabila dilakukan oleh negara yang berwenang atau komunitas yang berwenang. Sedangkan pengertian perompakan di laut merupakan tindakan kekerasan yang tidak sah di perairan yurisdiksi suatu negara terhadap orang atau barang di atas kapal atau perahu sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, kedua istilah tersebut memang berbeda dalam menyebutkan tindakan kekerasan di laut wilayah yurisdiksi yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Oleh karena itu, kedua istilah tersebut memang perlu dibedakan untuk menghindari kekacauan baik dalam pengaturan hukumnya maupun penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Pembajakan di laut sejak dahulu telah diatur berdasarkan hukum kebiasaan internasional karena dianggap mengganggu kelancaran pelayaran dan perdagangan antar bangsa. Pengaturan oleh hukum, kebiasaan internasional tersebut terbukti dari praktek yang terus-menerus dilakukan oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Dalam perkembangannya, kemudian pembajakan di laut lepas telah dikategorikan sebagai delik juri gentium atau tindak pidana yang bertentangan dengan hukum dunia atau tindak pidana yang dikutuk oleh seluruh umat manusia. Hal itu didasarkan dari kesimpulan pasal 19 Konvensi Jenewa 1958 yang dirumuskan kembali dalam pasal 105 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang menyatakan bahwa setiap negara dapat menahan, merampas, menyita, serta mengadili terhadap pelaku pembajakan di laut lepas, pelaku dimanapun pelaku berada. Jadi pada prinsipnya yurisdiksi kriminal di wilayah laut dapat dibedakan. Yurisdiksi kriminal di laut pedalaman atau pelabuhan terhadap sebuah kejahatan yang dilakukan dalam perairan, pedalaman atau pelabuhan, maka negara pantai mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibanding dengan negara bendera kapal. Dengan demikian, setiap negara berhak sepenuhnya untuk menerapkan yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam pelabuhan atau perairan pedalaman tersebut. Yurisdiksi kriminal di laut teritorial. Kewenangan negara untuk menerapkan yurisdiksi di laut teritorial dibatasi dengan adanya hak lintas damai, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan negara pantai dengan negara bendera kapal yang adalah sejajar. Yurisdiksi negara di laut lepas. Laut lepas merupakan wilayah perairan yang lepas dari kedaulatan negara maupun sehingga setiap kejahatan yang berada di laut lepas berada sepenuhnya di bawah yurisdiksi negara bendera. Landasan hukum dalam penindakan perompakan di Selat Malaka TNI AL ini berdasarkan hukum internasional, yaitu pasal 29, pasal 27, pasal 107, pasal 110, pasal 111, dan pasal 224 UNCLOS 1982. Yang kedua berdasarkan hukum nasional, yaitu TZMKU STBL tahun 1939 nomor 442, pasal 13, 14 JU Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, pasal 284 ayat 2 JUPP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP pasal 7. Jadi sekian review dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.